ibunya ya, tapi di sini dia tetap panggil aku kakak, Yes, bukan kakak. tante. Oke, terima kasih. Kamu manggil apa? Prince berarti kamu ya? Prince. Prince, oke. Yeah. Prince, ini ada artikelnya ya. Kamu mulai dikenal itu gara-gara teman kamu masukin kamu lagi ngedance di TikTok. Iya, bukan Terus ngedance sih, dia ngerekam klip-klip aku di sekolah. Klip-klip Jadi aku kamu di kayak sekolah? lagi jalan, terus lagi duduk gitu-gitu aja sih. Astaga, kamu selebriti berarti sekolah ya? Ini temen cowok apa cewek yang video? Cewek. Oh, naksir kamu atau pacar kamu gitu kan? Bukan, Oh. temen deket. Temen deket aja. Temen deket aja. Terus padahal sebelumnya kamu kan nggak punya sosial media kan? Sebelumnya aku punya Instagram, tapi aku nggak post apa-apa di situ. Nggak post apa-apa, cuma Ya. buat stalking doang. Iya. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk ya udahlah gitu. Iya, karena kebetulan waktu itu aku udah mulai dapet attention dari orang-orang lain. Dan dari situ aku pikir ya udah, daripada ini dibiarin aja mendingan dimanfaatin. Karena juga bisa dibikin untuk maksudnya bisa buat yang bagus juga dari Bikin situ. bagus, oke. Iya. Kan mami kamu itu kan ya, dia kan dulu model, artis sinetron, presenter juga gitu ya. Itu sebelum kamu viral di TikTok udah sempat kepikiran bahwa kamu juga akan terjun di dunia hiburan gak sih? Dari dulu emang pengen sih. Dari dulu emang pengen masuk ke bidang entertainment. Tapi waktu itu masih kurang pede karena aku anaknya shy banget ya. Waktu itu ngobrol sama orang baru juga susah. Jadi waktu itu ya pas aku kecil aku sempet pikir ya aku juga pengen kayak mama, cuman pas udah mulai masuk SMA pikir-pikir lagi sebenarnya lebih pengen jadi director daripada yang Tampil di depan. Tapi sekarang kamu justru nyanyi. Jadinya sebaliknya. Jadinya sebaliknya ya. Cuman aku bersyukur banget sih. Oke. Coba kita lihat sih TikToknya, di klip-klipnya diambil sama temannya itu yang sampai viral yang membuat dia ada nggak tuh? Ada. Oh, yang dia joget-joget. Oh ya, ada yang berikutnya coba. Cewek-cewek di depan sana tahan, sabar ya kan ya. Nah, ada followernya sekarang, followernya berapa dari tahun 2021 ya kamu ya? Iya. Sih, lebih banyak dari aku loh, Re. Gimana sih? Oh, masa Kak. Tapi kamu emang bisa nyanyi, suaranya bagus, sempat ditawarin sama SM Entertainment, Yes, betul? yes, Kamu tolak betul. tuh kenapa? Kamu yang nggak boleh sama ibumu? Jujur, bukannya nggak boleh sama mama. Tapi? Aku juga sebenarnya nggak bisa jauh dari mama juga. Makanya aku pilih untuk stay di Indonesia dulu. Kan kebetulan waktu itu juga momennya lagi bagus. Dan orang-orang mulai pada ada attention di aku juga. Jadi aku pikir daripada terjun ke terjun ke tempat lain tanpa ada pengalamannya, mendingan aku kembangin karir aku di Indonesia dulu. Tapi nanti kalau tiba-tiba ada tawaran lagi? Boleh. Oh gitu, udah siap. Udah nunggu pemanasan dulu ya. Tapi tergantung mama juga sih. Mah, boleh lah mah. Mana sih mah? Nah, oke, kalau kita mau describe foto. Ini foto mama. No. Kamu bilang katanya kamu nggak bisa jauh-jauh dari mama. Sedekat apa sih kamu sama mama itu? Deket. Kita bukan tipikal yang bakal ngobrol setiap hari. Cuman setiap kali kita ngobrol kita pasti langsung ya deep talk. Deep talk. Kita nggak harus ngobrol setiap hari, kita nggak harus ketemu setiap hari, tapi sekali ngobrol tuh rasanya udah enak banget. Sosok mama di mata kamu, Prince. Sosok Itu mama perempuan di mata seperti aku. apa sih? Mama dari dulu inspiring woman buat aku sih. Kenapa? Aku lihat cara mama ngobrol sama orang-orang lain, aku lihat mama di TV dan personanya mama, aku jadi tertarik untuk masuk ke bidang entertainment juga. Karena bener-bener on camera dan setiap kali aku lihat dia ngobrol sama temen-temennya atau siapapun, energinya selalu baik dan selalu positif. Jadi aku pengen jadi seorang yang kayak mama juga. Kamu lihat mama sebagai seorang perempuan, seorang ibu. Ya. Ya, yang namanya ibu ya, atau perempuan, ngadepin banyak hal, banyak masalah, besarin anak-anak. Kamu melihat sosok mama itu perempuan yang seperti apa? Mama adalah salah satu perempuan di hidup aku yang paling kuat sih. Paling kuat? Paling kuat. Pernah nangis nggak mama? Pasti pernah nangis, cuman dia berusaha untuk nggak tunjukin di depan aku. Sering curhat sama kamu nggak? Lumayan sering. Lumayan sering? Lumayan sering. Kita relationship-nya open banget sih, Kak. Dari umur berapa tuh kalian saling cerita-cerita? Dari sebenarnya baru-baru ini sih. Pas aku baru mulai masuk ke dunia ke bidang entertainment, kita baru mulai curhat-curhatan, baru mulai open up gitu-gitu. Kamu cerita sama mama? Cerita sama mama setiap Cewek kali. yang kamu suka? Iya, gitu-gitu biasanya. Apa yang kamu takutkan dalam Ya, hidup? Apa sih ya. yang kamu takutkan dalam hidup, Prince? Menjadi orang yang nggak successful aja sih. Karena sekarang posisi aku di keluarga juga aku yang paling tua. Dan aku rasa kayak itu responsibility yang gede banget ya. Jadi yang pastinya aku mau banggain keluarga aku dan followers aku juga seperti aku pengen belajar dari kesalahan aku dan pengen dapat lebih baik pengalaman biar aku bisa jadi lebih kuat juga.
Oke. Ini ada video kita ambil dari YouTube keluarga kalian ya. Tentang mami kamu yang cerita tentang kehidupannya. Pernah hidup susah. Lihat. Umur berapa itu Prince keadaan itu? Kamu jadi babysitter adik-adik? Umur berapa ya? 14. 13-14, sekarang 18. Ya. Udah berapa lama itu fase itu? Sekitar setahun, hampir 2 tahun. Dan itu lumayan kaget banget sih. Karena ya seperti yang Mama bilang tadi, kita sempat ada di posisi yang bisa dibilang ya kita comfortable aja. Kita nggak harus pikirin duit. Cuman ini kan semua terjadi tiba-tiba dan kita harus langsung transisi ke hidup yang kayak gini. Dan aku lumayan shock banget dan kaget banget. Cuman aku pikirin lagi ini ada waktu dimana aku harus lebih mature dan harus kuatin mental aku. Padahal di usia 14 itu kan usia puber ya? Usia puber. Sempet pemberontakan gitu nggak sih? Kenapa sih atau? Iya, sempet pastinya. Ya, aku juga sempet apa ya? Sempet marah dengan Mama juga. Aku kira ini semua terjadi gara-gara Mama. Cuman aku pikir-pikir lagi, ya Mama juga nggak, ya dia juga expect ini semua bakal terjadi juga. Dan kamu harus, kamu kan punya adik berarti 3 ya? Iya. Terus kamu harus ngurusin adik-adik. Iya. Ya, cuman ini fun fact sebenarnya yang potong tali pusatnya adik aku yang kecil, yang cewek itu aku. Oh, kok bisa? Karena waktu itu nggak ada apa-apanya di situ, jadi aku yang potong. Serius? Iya, dan waktu itu nggak tahu kenapa kan biasanya kalau misalnya ada yang harus potong tali pusatnya kan mereka suka agak gimana ya, kayak ragu-ragu dulu ya. Tapi aku langsung nggak tahu kenapa langsung ada motif untuk kayak ya udah langsung potong aja. Dan nggak ada rasa takut sama sekali. Oh, jadi kamu terhadap adik-adik kamu nih sebagai kakak tertua. Tadi kamu bilang aku pengen sukses, aku pengen jadi inspirasi buat adik-adik gitu. Apalagi yang kamu harapkan sebagai kakak tertua ini? Ya aku berharap mereka bisa lihat aku sebagai sosok yang mereka bisa ikutin, inspiring juga, dan aku pengen kasih image yang bagus untuk mereka, biar mereka bisa ikutin cara yang bagus juga. Udah punya pacar belum sih, Prince? Dulu, tapi sekarang lagi nggak ada. Nyari nggak? Lagi nggak nyari juga sih, cuman kalau ketemu ya why not. Nyarinya kayak apa sih? Tipe, ini mau bahas tipe ini? Iya, tipe. Tipe, kalau secara fisik aku biasanya suka yang bule ya. Oh, agak bule? Yang agak bule, mix. Tinggi tapi lebih pendek dari aku, rambutnya pendek. Terus kepribadian sukanya kayak Kepribadian suka cewek yang baik hati pastinya, auranya bagus. Kalau misalnya dia bisa masuk ke ruangan terus bikin orang ketawa atau senyum gara-gara lihat dia, itu udah plus point banget sih buat aku. Oke, baiklah. Kalau cowok yang berikut ini? Cowok yang berikut ini ada cerita apa nih? Aduh, mohon maaf Rian Ibram, kamu kalah ganteng sama ini, tapi kita lihat dulu problem. Sini. Rian Ibram, presenter kelahiran 1984 yang mengawali karir sebagai penyiar radio sejak tahun 2004 ini 25 September lalu berduka lantaran ayahnya meninggal dunia di usia 65 tahun karena sakit komplikasi jantung, diabetes, dan ginjal hingga sempat menjalani cuci darah. Bungsu dari 3 bersaudara ini belakangan kerap dijodoh-jodohkan dengan rekan hostnya dalam program Pagi-Pagi Ambyar, yaitu Dewi Persik atau DP yang sedang menunggu masa idah hingga bulan November pasca resmi bercerai dari Angga Wijaya pada Agustus lalu. Rian yang dikabarkan sudah mengenalkan DP ke orang tuanya ini mengaku saat menemani ayahnya cuci darah, sang ayah menanyakan keberadaan DP dan meminta Rian segera menikah. Seperti apa sosok sang ayah di mata Rian Ibram? Dan bagaimana tanggapannya mengenai DP yang mengadakan sayembara berhadiah 100 juta karena dihujat seorang perempuan yang diduga fans Lesti dan Rizky Bilar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, sekarang sudah ada Rian Ibram, masih ada Prince di situ. Prince, kalau di sini ya, ini kalau Rian Ibram udah biasa ya. Kita kayak seangkatan ya. Ternyata gimana? Kayak seangkatan ya? Seangkatan ibunya kan? Bapaknya. Oke, Prince, di sini kamu harus jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya, termasuk kamu Rian Ibram. Apakah pertanyaanku ini jawabannya adalah fitnah atau fakta? Tahu kan Prince ya, fitnah apa, fakta apa ya? Oke. Rian Ibram dulu, fitnah atau fakta? Kalau kedekatan kamu dan deket banget gitu ya, mesra banget sama Dewi Persik itu, itu memang kalian bikin supaya itu bisa menjadi gimmick. Karena ternyata banyak netizen suka dan engagementnya pun meningkat setiap kali menampilkan konten-konten itu, fitnah atau fakta. Coba yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.